Kalau kamu seorang dividen investor, saya cukup yakin metrik pertama yang kamu pasti lihat waktu screening saham itu adalah dividen yield-nya. Dan itu nggak sepenuhnya salah karena emang ya dari dividen lah return kamu tuh berasal salah satunya ya. Tapi gimana kalau misalnya kita bilang kalau cuma ngejar yield yang kelihatan yang gede doang tanpa ngerti soal bisnisnya atau ngerti deep soal financialsnya justru ya bisa jadi jebakan. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Let's go kita bahas. Buat yang belum kenal, nama saya Felix. Saya adalah seorang full-time investor di pasar saham. Dan setelah lebih kurang 10 tahun di saham, saya buat sebuah platform namanya midascuan.id. Nah, di platform ini kita bisa sama-sama belajar seputar cara investasi di pasar saham dengan filosofi value investing. Nah, kalau kamu ingin tahu saham apa saja yang menurut kita menarik dan berbagai saham setiap minggu, bisa cek ke Midas Stock Membership, link ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Dividen yield itu kan rumusnya simple ya. Jadi dividen per saham ya dibagi dengan harga sahamnya. Jadi kalau misalnya dividennya 100 perak, harga saham 1000 ya berarti yieldnya 10%, simple. Nah, supaya yieldnya ini bisa naik, caranya adalah dari dividen per share-nya yang naik. Jadi kita beli di harga 1000, kita dapat dividen 100 nih misalnya. Terus tahun depan dia dari jadi 100 jadi 110, terus 120 tahun depan dan seterusnya. Sehingga yieldnya dari harga kita beli itu jadi naik. Atau yang kedua adalah harga sahamnya turun. Jadi misalnya dividennya tetap 100 nih, tapi harga sahamnya turun ke 800. Nah, itu kan yield kita naik. Nah, kalau misalnya yieldnya naik karena dividen per share-nya naik dan bisnisnya bertumbuh gitu ya itu artinya bagus. Artinya ya perusahaan itu makin profitable dan juga makin royal ke pemegang sahamnya. Tapi kalau misalnya yieldnya yang naik karena harga sahamnya rontok, itu kita perlu cek lagi gitu ya. Jadi nggak serta-merta udah pasti bagus gitu. Harga saham turun itu bisa jadi banyak hal. Pertama bisa jadi karena sentimen. Ya kalau cuma karena sentimen atau fear doang di market gitu ya sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya turunnya karena kinerja perusahaan juga ikut turun, nah itu cerita yang sedikit berbeda tuh. Makanya kita bilang relying on dividend yield alone is never good, never enough gitu. Selain yield, ada beberapa bagian puzzle yang harus kamu perhatikan. Nah, yang pertama adalah kondisi perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Apakah mereka tuh profitable? Ya kalau misalnya dia ada bagi dividen, harusnya mereka kemungkinan besar profitable. Terus apakah kondisi keuangannya cukup sehat? Jadi cek juga cash flow-nya, balance sheet-nya itu menurut kita penting banget karena jangan sampai perusahaan itu maksa bagi dividen sehingga dia harus ngambil utang. Nah, itu berbahaya tuh. Dan yang sering dilupakan juga adalah gimana rencana bisnis mereka tuh ke depan. Terus yang kedua adalah soal dividen payout ratio-nya. Jadi ini nyambung langsung nih ke poin yang pertama gitu ya. Jadi perusahaan yang lagi misalnya ekspansi gitu ya, misalnya lagi bangun pabrik atau apa, mereka punya payout ratio bisa jadi lebih kecil ya karena mereka butuh cash untuk bisa grow. Ya karena mereka butuh cash untuk pabriknya gitu ya. Sedangkan perusahaan yang udah mature gitu ya, payout ratio-nya cenderung bisa lebih besar. Tapi dan ini yang paling penting nih, kamu tuh harus bisa bedain antara perusahaan yang mature yang sudah stable gitu ya dengan yang lagi declining. Karena itu bisa jadi beda-beda tipis gitu. Nah, perusahaan yang mature tuh biasanya kondisinya stabil dan masih bisa tumbuh oke, tapi nggak terlalu gede gitu ya. Jadi lambat pertumbuhannya. Atau dia bisa maintain dia punya market share, jadi nggak terlalu terganggu bisnisnya. Nah, kualitasnya bagus, kinerjanya juga bagus gitu ya, manajemennya juga oke. Terus yang patut diwaspadai itu adalah perusahaan sudah mulai declining, jadi udah mulai turun. Nah, ketika perusahaan udah mulai turun, misalnya kayak tadi kita beli di harga 1000 dan dividen 100, kalau kondisi bisnisnya declining, ya tahun depannya bisa jadi dividennya turun dong, ya kan? Karena kondisi bisnisnya itu lagi declining, bisa jadi tahun depan justru turun ke 80. Nah, kalau turun ke 80 kan yield kita dari awal 10 jadi 8% kan. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, meskipun dari awal kita melihat yieldnya itu 10%, kalau misalnya bisnisnya lagi declining, justru sebenarnya dividennya itu lama-lama akan bisa jadi makin lama makin turun. Nah, coba kita pakai studi kasus gitu ya. Saya yakin banyak dari kita itu pasti pernah lihat saham RALS ya, Ramayana. Nah, jadi ini Ramayana juga cukup royal ya bagi dividen karena selain itu dividen yieldnya juga lumayan gede ya, bisa 10%-an lah. Nah, justru kita tuh harus ngelihat lebih detail lagi nih soal si RALS ini. Oke, RALS itu zero debt, nggak ada utang gitu ya, manajemennya fair, mau bagi dividen segede itu ke pemegang saham gitu ya. Daripada cashnya yang nganggur gitu ya, mending dibagikan aja jadi dividen. Nah, bener, kalau misalnya kondisi keuangannya RALS itu memang saya bisa bilang bagus karena utangnya nggak ada, dan saya juga pernah dalamin bisnis RALS itu, mereka tuh banyak sistem itu konsinyasi, jadi consignment. Nah, konsinyasi itu adalah supplier ini naruh barang dulu ke si RALS ini, kemudian RALS jualan, dan kalau kita hitung di balance sheet-nya, dia tuh jualan udah terima duit paling dalam sehari gitu ya. Jadi kayak beda sama bisnis-bisnis, kalau ini bisnis retail ya, kalau misalnya bisnis-bisnis lain kan mungkin jualan dia buka piutang kan, bisa buka piutang entah berapa minggu atau berapa bulan gitu baru terima duit. Nah, kalau si RALS ini ya paling sehari udah terima duit karena bisnisnya kan tiap hari itu ada cash yang masuk gitu. Nah, sedangkan karena bisnisnya consignment, dia ada juga ketika barangnya masuk ke
tokonya Ralph itu nggak langsung dibayar, melainkan beberapa bulan kemudian baru dibayar. Jadi uangnya udah terima sama Ralph, kemudian dia baru bayar ke suppliernya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kinerjanya si Ralph ini setiap tahun, ya, kita lihat dari kondisi pre-COVID sama after COVID. Nah, kalau pre-COVID memang oke ya, jadi labanya tuh bisa 300-an M sampai 600 M. Nah, sedangkan setelah COVID ya 2020 rugi, ya sebenarnya semua retail juga rugi. 21, 22 udah mulai recover, tapi after 22 sampai sekarang itu ya kinerjanya cenderung stagnan dan cenderung turun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, pandemi ini benar-benar sangat mengubah perilaku konsumen ya dalam berbelanja. Apalagi segmen yang Ralph ini kan termasuk yang kok kita lihat dan targetnya tuh ke middle low. Dan biasanya middle low ini ketika mereka punya alternatif yang lebih murah ya mereka pindah biasanya. Jadi ya sekarang kita lihat juga banyak produk-produk baju, celana, pakaian yang bisa jadi dari luar negeri yang lebih murah gitu ya, dari China yang lebih murah ya masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ya di waktu 2019 itu Ralph itu punya 117 gerai. 2025 kemarin 91 gerai. Jadi jumlah gerainya juga makin lama makin turun gitu. Penjualan konsinyasi sebelumnya 46%, sekarang 2025 tuh 60%. Jadi Ralph ini banyak bergantung dengan bisnis konsinyasinya, meskipun ya konsinyasi ini ada benefitnya juga karena dia bisa terima uang duluan baru nanti bayarnya belakangan, ya kan. Tapi ya kayaknya kok secara margin bisa jadi lebih tipis ya dibandingkan dengan kalau misalnya produk sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini ya kasarnya ya dividen Ralph ini kalau kinerja terus menurun gitu ya. Ya sebenarnya dia masih untung ya 200-300 M, masih untung gitu. Tapi keuntungannya kan menurun terus. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini ya bisa jadi dividen kedepannya juga menurun. Nah, jadi kesimpulannya adalah meskipun dividen yieldnya Ralph ini lumayan gede gitu ya, lumayan gede, tapi teman-teman juga harus perhatikan soal prospek bisnisnya gitu. Misalnya kalau prospek bisnisnya ini makin lama makin turun, yes memang sekarang gede dividennya, tapi kalau misalnya kinerja makin lama makin turun ya dividen yang bisa dibagikan kan juga menurun. Jadi bukan hanya lihat prospeknya tapi juga how they protect their own earning power. Jadi bagaimana dia bisa menjaga dia punya market. Kalau Warren Buffett bilangnya moat, ya apakah si Ralph ini punya moat? Menurut saya agak kecil lah. Kalau misalnya ada pun moatnya nggak terlalu kuat menurut saya, karena kalau kita dari sisi konsumen, kita memposisikan diri sebagai konsumennya, kita punya banyak opsi sebenarnya membeli pakaian nggak harus dari Ramayana gitu kan. Jadi itu kita sangat-sangat perhatiin sih, karena itu yang make sure bahwa perusahaan itu bisa menghasilkan laba besar terus menerus atau tidak. Jadi jangan hanya fokus ke yieldnya semata ya, tapi lihat juga ke tempat lain gitu. Bisa jadi ada emiten yang bisnisnya masih growing, ya mungkin dividen yieldnya nggak segede Ralph misalnya, tapi dividen yieldnya katakanlah 7% masih oke. Tapi ada kemungkinan bisa terus meningkat gitu loh. Nah, di Mindas kita ada bahas beberapa saham yang we think the business is really well protected, moatnya tuh ada gitu ya. Konsumennya pasti bayar dia, butuh banget produk dan jasa dia. Dividen yield di harga sekarang maybe sekitar 7%, tapi dia masih ada chance untuk grow karena udah kelihatan ada proyek-proyek besar yang bakal masuk. Nah, itu kan menurut saya lebih menarik ya daripada bisnis yang stagnan dan declining, tapi dividen yieldnya aja yang kelihatan sekarang besar gitu, ke depannya bisa jadi lebih kecil. Ya, jadi yang penting itu bukan soal dividennya sekarang, tapi how sustainable is the dividend, sama seberapa besar labanya bisa terus dipertahankan. Coba share di kolom komen, di pikiran kamu ketika ngomongin soal saham dividen itu saham apa? Coba share di komen dan coba ceritain soal bisnisnya. Ini bantuin teman-teman juga supaya memahami tesis teman-teman sendiri gitu. Jadi saya tuh seringkali ketika mempelajari sebuah saham, ujung-ujungnya kesimpulannya saya mencoba untuk bikin satu dua kalimat atau satu paragraf gitu ya, yang menjelaskan why I buy this stock gitu. Jadi bukan hanya ya memang dividen salah satu hal yang kita lihat, tapi juga soal bisnisnya kita juga sangat-sangat perhatikan supaya kita bisa dapat dividennya sustainable gitu. Akhir kata, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.